Intinya kami akan buka semuanya, kami siap menerima hukumannya. Karena itu ketaatan kami ya, sebagai penegak hukum, kami merasa moralitas kami sangat rendah. Kami bersedia untuk dihukum yang seberat-beratnya dan harapan kepada semua pengacara tidak mengulangi hal-hal seperti ini. Bang, yang Anda mau katakan bahwa Anda mengalami pemerasan demikian atau sebaliknya itu seperti apa? Memang awalnya ada permintaan atau niat awal itu dari siapa? Ada permintaan. Intinya ada permintaan. Pemirsa, kita bertemu kembali di Indonesia Lawyers Club. Malam ini kita akan membahas tema yang sebenarnya ini kabar duka bagi bangsa. Pertama kali Hakim Agung kena OTT KPK. Walaupun isu atau rumor tentang praktek di Mahkamah Agung mungkin udah puluhan tahun kita dengar. Tapi yang bisa tertangkap baru kali ini. Dan itu banyak apresiasi dari publik kepada KPK atas keberhasilan ini. 6 tahun yang lalu kami pernah mengangkat soal suap hakim ini. Tapi bukan hakim Mahkamah Agung, hakim Mahkamah Konstitusi. Waktu Pak Akil Mukhtar jadi kasus. Dan waktu itu kami beri judul robohnya mahkamah kita. Dan hari ini kami mengutip kata-kata pengacara tadi. Suap hakim sudah jadi tradisi. Sudah jadi tradisi. Dia bertanya di situ. Jadi bukan kalimat positif. Dan 6 tahun lalu itu Menko Polhukam sekarang Pak Mahfud memberikan pernyataan di ILC dan saksikan videonya habis ini. Bagaimana cara-cara mafia itu tadi? Satu, yang saya katakan mencatut nama hakim. Ada juga yang sekarang itu masyarakat tuh memesan perkara, ngijon. Perkaranya belum ada, sudah dipesan. Misalnya ya Pak Gayus punya kasus. Belum disiden, ini sudah ada yang datang ke pengadilan. Nanti hakimnya ini ya. Gitu udah. Nanti polisinya yang nyidek ini ya. Pasalnya ini ya. Itu bukan rahasia. Bukan rahasia itu. Ini model-model mafia seperti ini masih berjalan. Pak Karni. Sehingga orang sekarang kalau punya kasus besar tidak mencari pengacara yang hebat, profesional dalam arti betul-betul hebat. Cari yang punya lobby politik. Pengacara yang tidak ngerti apa-apa tapi punya hubungan politik dengan penguasa, dengan partai, dengan DPR. Cari pengacara yang setengah-setengah badut aja, tapi dia bisa. Tidak profesional karena ilmu, yang profesional karena ilmu hukumnya itu banyak yang tidak laku. Kalau tidak bisa lakukan gitu. Ini penyakit ini. Ini jantung Pak yang kena Pak. Banyak hakim saya tahu sekian puluh ribu hakim itu bagus gitu. Tapi jantungnya yang hanya ada 5 atau 10 atau 20 atau 100 itu yang mematikan seluruh tubuh itu. Seperti kanker itu. Nah Pak Darne, maka oleh sebab itu ya saya setuju dengan Pak Gayus. Rombak total tata kelola Mahkamah Agung. Ada beberapa cara. Di beberapa negara Eropa misalnya, ya itu ada lustrasi. Hakim Agung tuh diberhentikan aja semua. Dikocok ulang. Orang akan mengatakan, wah itu kan melanggar hak asasi. Tidak. Ada dalil yang lebih tinggi di atas konstitusi namanya salus populi suprema lex. Keselamatan rakyat, keselamatan negara itu lebih tinggi kedudukannya dari konstitusi. Kalau perlu konstitusi langgar untuk menyelamatkan negara. Itu dalil umum. Baik pemirsa, kita mulai diskusi kita malam ini. Saya kasih giliran pertama kepada Wakil Ketua KPK, Pak Nurul Gufron. Kita ingin tahu persis ini kejadiannya seperti apa, Pak Wakil Ketua. Dari apanya Pak Karni?
Dari peristiwa yang pertama kali terjadi ini, bagaimana peristiwanya terjadi? Jadi kalau peristiwa tangkap tangannya untuk ke Hakim Agung ini yang pertama. Tapi sesungguhnya sebelum ini penyidikan terhadap Mahkamah Agung sudah penyelidikan kepada Mahkamah Agung kami sudah banyak keluarkan. Tetapi kemudian yang terakhir ini yang ada hasilnya begitu. Kasusnya adalah sesungguhnya ada seorang ataupun kasusnya dari debitur dari sebuah koperasi inti dana. ide gitulah ya. Ide kemudian bersengketa dari tingkat pertama, banding dan kasasi. Nah, mulai kasasi ini yang kemudian sudah muncul sprinlidik. Nah, di tingkat sprinlidik kasasi ini kami belum menemukan, Pak. Kemudian menang juga di kasasi. Tapi kemudian lawannya itu PK. Untuk mempertahankan PK inilah kemudian di jalur yang ini, di jalur PK ini yang kemudian baru kami menemukan bahwa jadi menemukan di PK tapi kemudian membongkar kemudian bahwa di kasasi pun ada juga. Nah itu kejadiannya sebagaimana diketahui, ada kontak dari layernya ada 4. Ada 4 layer sebelum kemudian ketemu lawyernya. Lawyer itu kan juga atas nama kuasa dari 2 orang, pemilik sebuah PT yang merupakan debitur dari koperasi tersebut. Jadi layernya 4, kemudian di sana ada kuasa. Kami mulai kemudian menteri sejak ada permintaan. Ada ketemu dulu, kemudian ada kabar dari layer yang keempat ini bahwa oke disetujui, tapi minta di depan begitu. Kemudian kami ikuti kejadiannya setelah terimanya di daerah Bekasi, di daerah Tambun. Kemudian yang bersangkutan sudah serah terima, kami ikuti sampai kemudian nyampe di rumahnya baru kami tangkap. Yang lawyernya pulang, tetapi semua komunikasi telah menunjukkan bahwa rantai ini sudah sampai begitu. Ya, ada 10 orang kalau nggak salah ya tertangkap. Ya, dari 2 swasta. Swastanya 2, lawyernya juga ada 2, kemudian rantainya ada 4. Baru kemudian ke yang bersangkutan, yang mulia. Ada panitera, ada ASN. Ya, rantainya ini. Ada panitranya, ASN-nya ada lapis 3. Jadi ASN ini tugasnya apa di Mahkamah Agung? Kita belum ke tugas utamanya ya, tapi yang kami konstruksi adalah posisinya adalah layer-layer. Jadi dari pembuka ke kunci baru ke panitera, baru ke yang bersangkutan. Katanya Pak Hakim Agungnya sampai ketika ditangkap membantah bahwa dia tahu serah terima uang ini kepada stafnya. Ya, tentang pembuktian nanti kita di depan sidang saja. Setiap tersangka jarang memang yang kemudian mengakui, kecuali sebagaimana dilihat kita tadi, lawyernya bahwa kemudian mengaku dan merasa diperas. Nah, seandainya yang bersangkutan ngomong sebelum ditangkap, bisa kami konstruksi sebagai pemerasan. Dan juga yang mengagetkan dia bersedia dihukum seberat-beratnya. Baru sekali ini kita dengar tersangka bersedia dihukum seberat-beratnya. Biasanya seringan-ringannya. Ya mudah-mudahan sekali lagi ini kan hanya bagi kita semua, tidak dianggap sebagai sebuah case yang personal, yang kasuistis. Kita memandangnya mohon kemudian lebih makro ya. Karena kami bukan hanya di tingkat Mahkamah Agung,
di Surabaya kemarin kami di tingkat PN, di tempat lain juga ada di PN. Sebagaimana disampaikan Pak Mahfud di 7 tahun yang lalu, sepertinya memang paket-paket itu sudah ada. Ketika mau maju, sudah mesan dulu, kemudian oh ini tim majelisnya, nah, yang begitu-begitu sudah masih berlaku. Begitupun di kasus ini. Tapi kalau pertanyaan saya, ini kan laten Pak. Dari zaman dulu kita udah mendengar sebenarnya. Walaupun belum ada yang terungkap seperti ini. Apa alangannya dulu itu nggak ada bisa tidak bisa tersentuh oleh KPK? Karena memang ya semakin tertutupnya, maka kemudian kan tidak seperti kasus misalnya jual beli jabatan di pemerintah daerah, perizinan, kemudian PBJ, itu biasanya sangat sederhana kontaknya. Tapi kalau ini semuanya rata-rata kontaknya kontak langsung, tidak pakai komunikasi. Yang pakai komunikasi hanya dengan kode-kode tertentu. Nah, itu yang, dan rantainya panjang. Oh, maksudnya tidak lewat handphone atau lewat apa komunikasinya? Yang komunikasinya ada, tapi semuanya tersamar. Nah, dan kan karena antara misalnya saya pemohon kepentingan dengan Anda sebagai tertuju, itu rantainya panjang, Pak. Tidak ada pernah kontak langsung. Jadi kami kalau untuk mengkonstruksi bahwa apakah ada deal untuk berbuat tidak berbuat yang melanggar kewajiban antara saya dengan Anda sudah nyambung, kami kan perlu menyambungkan dulu rantai itu. Ya, ya artinya lebih sulit untuk mendapatkan bukti dalam kasus ini. Semakin rantainya panjang tentu semakin sulit karena komunikasinya, artinya komunikasinya direct ya, tidak menggunakan alat komunikasi. Tetapi sebaliknya, kalau kena satu rantainya sulit untuk kemudian mengingkari karena rantainya saksinya menjadi panjang banyak gitu. Tapi tidak ada halangan dari luar KPK selama ini, makanya nggak bisa disentuh. Selama ini tidak ada. Cuma ya kesulitan teknisnya saja itu. Non teknisnya saya kira alhamdulillah tidak ada. Baik Pak Nurul, sementara kita pindah dulu ke Pak Suparman Marjuki. Mantan Ketua Komisi Yudisial. Selamat malam Pak Suparman. Selamat malam Bang Gani, selamat malam Bapak-Bapak semua. Baik, bagaimana Pak Suparman melihat kasus yang pertama kali terjadi di Mahkamah Agung? Ya, kalau yang terkait tangkap tangan atau rangkaian penangkapan memang baru pertama ini. Tetapi sudah pernah ada Hakim Agung yang diberhentikan dengan tidak hormat karena menurunkan pidana mati menjadi pidana sementara 20 tahun. Ya, beberapa waktu yang lalu, dan waktu itu Pak Gayus masih menjadi Hakim Agung. Ini bukan yang pertama dalam pengertian melibatkan Hakim Agung. Sebenarnya apa yang dilakukan oleh rekan-rekan KPK sejak periode yang lalu juga, Komisi Yudisial juga nyaris saja sebetulnya menangkap sejumlah hakim, bukan hanya 1-2 ya, tetapi ya mungkin karena doanya kuat ya Hakim Agung itu sehingga tidak sampai tertangkap, tapi sudah tinggal satu puzzle aja lagi sebetulnya itu. Jadi nggak perlu saya buka itu perkara apa, tinggal satu puzzle lagi ketemu itu jalan itu Bang Karni. Tapi oke lah, jadi begini, di sini ada Pak Gayus dan Pak Joko ya, yang satu hakim karir dan satu hakim ad hoc. Tentu bisa bercerita agak banyak tentang bagaimana situasi di Mahkamah Agung. Tapi yang saya amati adalah bahwa penanganan perkara di tingkat Mahkamah Agung itu kan memang silent, tertutup dan tidak bisa diakses sama sekali. Yang tahu secara material proses penanganan perkaranya adalah para Hakim Agung itu sendiri, karena mereka bersidang di kamarnya masing-masing, lalu bermusyawarah untuk memutuskan hasil
pemeriksaan perkara itu. Nah, karena itulah sering saya katakan bahwa kalau PN itu masih terbuka, PT itu mulai tertutup. Di tingkat Mahkamah Agung itu nyaris tertutup total. Tidak ada akses untuk kontrol sama sekali. Karena sepenuhnya itu kontrolnya pada personality Hakim Agung yang bersangkutan. Karena itulah maka menseleksi orang baik menjadi Hakim Agung itu punya arti penting di sini. Karena pertahanan terakhir itu pada personality Hakim Agung itu sendiri. Bobol atau tidaknya perkara itu menjadi suap atau tidak, memang berada di tangan Hakim Agung itu sendiri. Karena apa? Karena tadi sudah disinggung oleh Mas Gufron ya, rangkaian suap di lingkungan kekuasaan kehakiman mulai dari PN, PT, dan Mahkamah Agung itu memang melibatkan banyak pihak. Kita juga tahu banyak ya bagaimana PNS, panitera, hakim justisi di Mahkamah Agung itu ya terlibat memainkan perkara, ada yang berhasil, ada yang coba-coba tapi tidak berhasil, ada yang mentok di Hakim Agungnya, ada yang mentok di bagian tertentu gitu. Tapi itu semua aspek bisa dibisniskan di dalam, mohon maaf saya dengan orang-orang di Mahkamah Agung, institusi Mahkamah Agung, ini makanya saya bilang harus ditertibkan itu, harus dilakukan evaluasi total mendasar lah. PNS yang ada di lingkungan Mahkamah Agung itu, mulai dari PN, PT gitu ya, termasuk terutama di Mahkamah Agung, termasuk hakim-hakim justisinya, karena itu pintu masuk, pintu lobby awal ya. Dan ada di antara PNS itu yang istilah banyak orang nembak di atas kuda, ngintip hasil musyawarah hakim sebelum diumumkan di website putusannya itu, dia sudah tahu lalu menghubungi pihak-pihak dan mengatakan hasil perjuangan kami, lobby kami ke hakim yang bersangkutan, perkara Anda menang, memang menang objektif, bukan karena dilobi oleh yang bersangkutan. Nah ini yang saya bilang penembak di atas kuda ini banyak di semua level, ya. Kapan perkara Anda akan disidangkan oleh hakim apa, paniteranya siapa, bisa diorder kok. Mari fair saja lah, nggak usah teman-teman di institusi Mahkamah Agung itu tidak perlu berpikir bahwa kalau mengungkap keburukan itu akan menimbulkan keburukan institusi itu. Jangan terbalik berpikirnya. Mengungkap keburukan di institusi dan membuang orang-orang yang nggak benar itu justru akan menaikkan derajat dignity dari institusi itu. Ini cara pandang yang keliru kadang-kadang di semua institusi kita begitu. Ya entah di kepolisian, entah di kejaksaan, semua saja. Asal kita memberi sanksi lalu mengumumkan yang melakukan kejahatan suap itu dianggap merendahkan, akan merusak citra institusi. Menurut saya ini salah cara pandangnya. Buka saja, umumkan saja ke publik. Ya, nggak perlu ragu-ragu. Oleh karena itu, Bang Karni, rangkaian suap di semua level pengadilan itu sudah complicated. Ya, nggak hanya melibatkan hakim-hakim yang nggak punya martabat, tapi juga melibatkan para pegawai negeri sipil yang ada di sekitarnya itu. Jadi kalau teman-teman KPK memang mau mengendusnya itu sebetulnya ya seperti tadi Mas Gufron bilang sudah banyak yang coba ditelisik. Tapi ya ini yang baru diungkap. Saya kira itu pandangan saya sementara Bang Kani. Terima kasih. Tadi dibilang bahwa ini salah satu penyebabnya adalah sangat tertutup proses di Mahkamah Agung. Ya. Artinya tidak terbuka ke publik seperti pengadilan negeri, bahkan pengadilan tinggi pun ini lebih tertutup lagi. Ini salah di undang-undangnya atau ada peraturan yang membuat bahwa dia nggak boleh diintip apa yang dia lakukan hakim-hakim agung tersebut? Iya, kan selain undang-undang kekuasaan kehakiman, undang-undang Mahkamah Agung, undang-undang peradilan umum, itu kan ada perma. Ada perma, ada sema. Kadang-kadang perma dan sema yang dibikin itu mereduksi undang-undang. Sejauh yang saya baca, nanti bisa dikoreksi oleh Pak Gayus dan Pak Joko ya. Sejauh yang saya baca dalam undang-undang, tidak ada ketentuan sidang kasasi atau sidang PK itu tertutup. Di dalam undang-undang loh. Saya nggak tahu kalau di perma atau di sema. Dibuka kenapa sih? Gitu. Dulu ada pernah persidangan Pak Akbar Tanjung dulu itu dibuka tuh.
siaran langsung. Saya kira ini salah satu jalan untuk meyakinkan publik sekaligus menunjukkan bahwa Mahkamah Agung ini berubah gitu ya. Apa sulitnya dikontrol? Karena nanti toh putusan akhirnya sepenuhnya di tangan para hakim yang mulia itu. Tapi paling tidak proses persidangannya itu bisa didengar, bisa dilihat secara objektif apa pandangan-pandangan hakim itu terhadap perkara yang bersangkutan. Sebagaimana di PN. Di PN kan sudah dari awal sudah kita bisa cermati arah perkara, bahkan hakim yang bertanya agak miring-miring pun kita sudah bisa perkirakan nih kemana nih kecenderungannya. Ya, bahasa tubuh hakim DPN pun udah kita baca ini kemana kecenderungannya gitu. Jadi dia memeriksa perkara itu bisa lebih diikuti oleh para pihak karena wilayahnya sangat tertutup. Kita tidak pernah tahu apa yang terjadi. Apalagi perkara perdata. Perkara perdata itu perkara yang ya sumir, yang abu-abu. Pidana aja nih Pak Jaka dipidana, Pak Gayus ini dulu juga banyak dipidana. Tahu betul dua beliau ini. Tapi di perdata itu memang perkara yang agak wilayah gelapnya banyak Bang Karni ya. Wilayah gelapnya banyak karena pembuktian formil, bukan pembuktian material. Kalau di pidana itu agak lebih rumit urusannya. Tapi kalau di perkara-perkara perdata ini wilayah yang menurut saya adalah wilayah perkara yang banyak abu-abunya. Begitu Bang Karni. Nah, kalau lah begitu halnya ada SEMA, ada PERMA. Pertanyaan saya, kenapa Pak Suparman waktu jadi Komisi Yudisial tidak judicial review kan PERMA dan SEMA tersebut? Iya, saya kira kalau itu sebagai satu kesalahan, mungkin satu kesalahan periode saya ya. Tetapi begini, Mahkamah Agung itu ya memang sangat protektif. Dia sangat defensif banget gitu loh terhadap kontrol eksternal. Salah satu yang kita berbeda keras adalah mengenai putusan. Bagi teman-teman di Mahkamah Agung, independensi hakim itu totalitas. Mereka sering menyebutnya sebagai mahkotanya hakim. Ya secara konsep setuju, tapi implementasinya yang saya pahami dan di dalam Undang-Undang Komisi Yudisial yang disebut dengan independensi itu wilayahnya adalah saat hakim memeriksa, mengadili, dan memutus perkara. Itu wilayah independensi yang nggak boleh dijamah oleh siapapun. Tetapi kalau dia sudah menjadi putusan, ya ia menjadi konsumsi publik. Boleh dieksaminasi, boleh diperiksa. Nah, kita menemukan Bang Gani di dalam putusan-putusan itu ada pertimbangan-pertimbangan yang dilaporkan oleh para pihak. Memang ya ganjil pertimbangannya. Antara amar dan pertimbangan sekarang nggak nyambung. Ya. Lalu ada perkara sangat serius, pertimbangannya ya kadang-kadang ya 3-4 halaman di Hakim PN, Hakim PT itu ya. Nah kita mendengarai ini ada sesuatu yang tidak benar dalam prosesnya. Tapi oleh Mahkamah Agung selalu ditolak bahwa KY nggak bisa masuk ke situ. Ini wilayah independensi. Sehingga selalu ditolak rekomendasinya. Meskipun kami juga tahu bahwa Mahkamah Agung diam-diam ya juga melihat pertimbangan ini dan memberikan sanksi pada hakim yang bersangkutan dalam bentuk demosi atau rencana pengangkatannya sebagai kepala pengadilan negeri ditunda karena mereka mendengarai putusan ini ada sesuatu di belakang itu. Menurut saya ini nggak fair. Ya, mari fair sajalah. Kalau memang putusan itu masalah, sesuatu yang bisa dilihat, ya buka saja. Ya, kalau enggak ya mari konsisten. Nah, dalam perjalanan itu salah satu ruang pintu masuk untuk melihat ada tidaknya ketidakberesan dalam satu proses, memang di putusan Bang Karni. Tapi kan kita nggak bisa masuk selama ini, selalu terhalang ya, tidak boleh disoal. Padahal kita katakan, kayak itu tidak bisa merubah, kalimat saja tidak bisa dirubah. Apalagi putusannya, karena itu bisa dirubah oleh upaya hukum. Tapi pertanggungjawaban profesionalnya atas produk kekuasaannya, yaitu putusan itu
harus bisa dimintai pertanggungjawaban dong. Kan begitu. Kan itu kan produk kekuasaannya. Hakim PN, Hakim PT, Hakim Agung, produk kekuasaannya itu putusannya. Produk kekuasaan jaksa itu dakwaannya. Produk kekuasaan lawyer itu ya pada pledoinya, pada pembelaannya, pada opini hukumnya. Harus bisa dimintai pertanggungjawaban etiknya begitu. Tapi ya sekali lagi itu jadi problem selama ini yang sampai sekarang menurut saya menjadi masalah. Baik Pak Suparman, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Terima kasih Bang Karni. Sampai ketemu. Sampai ketemu. Terima kasih. Ya, mohon maaf. Sekarang saya ke mantan Hakim MA Pak Profesor Gayus Lumbun. Terima kasih Pak Karni. Tadi cukup jelas juga tayangan masa lalu yang pernah dicuatkan oleh ILC Pak Mahfud, mengatakan berbagai hal yang saya akan ulang pada malam hari ini. Peristiwa Hakim Agung ditangkap OTT ini memang menyedihkan, mengecewakan, memalukan domestik dan internasional. Bagaimana investor asing tidak khawatir dengan modalnya di Indonesia kalau carut marut hukum dalam sengketa seperti ini. Tapi kita tidak bisa berdiam diri terhadap peristiwa yang menyedihkan ini. Bagi saya ini justru blessing in disguise. Berkah yang terselubung peristiwa ini. Momentum untuk memperbaiki apa yang sudah saya cuatkan 7 tahun yang lalu. Secara jelas. Saya diundang presiden ketika itu. Tanyakan apa maksud saya. Untuk mengevaluasi seluruh peradilan di Indonesia. Banyak simpanan saya dari pertemuan saya dengan presiden diberitakan oleh pers juga, disebut empat mata, padahal tidak. Kami dengan presiden ada 2 menteri mendampingi pembahasan ini. Saya mengatakan yang perlu dilakukan sekarang ini, ketika itu kalau saya tidak salah masa penangkapan ketua MK, tidak salah tahun itu, Akil Mukhtar dihukum seumur hidup. Nah, di sini menggoncang dunia hukum, tapi itu MK. MK bukan memberi keadilan, dia memeriksa fungsinya untuk hukum, court of law. Kalau MA itu court of justice, ini lebih luas lagi keadilan yang dikhawatirkan orang. Nah, oleh karena itu saya menyarankan agar ada evaluasi pejabat-pejabat di lingkungan peradilan, dari tingkat PN, PT, sampai Mahkamah Agung sendiri 10 orang. Total 700-an orang. Tidak banyak. Dievaluasi, kalau bagus dipertahankan, kalau tidak bagus diganti. Saya sangat memperhatikan apa yang pernah dikatakan oleh Pak Yusril ketika itu masih Menteri Hukum dan HAM, Menteri Kehakiman. Beliau mengatakan, kalau kita ingin mengisi ember, tidak boleh mengisi yang baru. Artinya kita mesti membuang isi yang lama, dan kita isi yang baru, sehingga yang baru masuk itu tidak ikut tercemar. Ada pertanyaan ini, kalau seperti hari ini terjadi, Hakim Agung ditangkap, apakah salah KY? Apakah salah DPR? Tidak, kata saya. Kalau saya melihat tadi yang Pak Yusuf katakan, karena mendapat yang baru ini, yang tidak gampang sebenarnya, tahun ini cuma 1 Hakim Agung dilahirkan di negara ini, tahun sebelumnya tidak ada, itu jedahnya waktu 3-4 tahun itu, tidak ada, jadi baru 1. Di zaman saya dulu malah juga sama ya, dari 170-an hanya 5. Ini memang ketat, saya terbanyak tuh 5 itu. Periode Hakim Agung masuk dari umum. Saya bukan hakim ad hoc, saya ini hakim non karier, berbeda, saya tidak pakai periodik. Saya ini hakim agung yang penuh, tidak periodik, sampai pensiun saya, dan disebut sebagai hakim non karier. Pak Joko Sarwoko ini hakim karier dari muda sampai pensiun. Ini mengabdi sebagai hakim. Nah, yang saya katakan adalah saya bangga sekali ketika Presiden menanggapi cuatan-cuatan masyarakat, saya ikut mencuatkan agar ada satu tindakan Presiden dari kepala negara. Kalau masih ragu-ragu, ajak DPR. Pasal 20 konstitusi kita mengatur seperti itu. Pengaturan negara melalui undang-undang itu, pasal 20 dilakukan oleh DPR RI bersama Presiden.
Ini menunjukkan sifat dari pertanggungjawaban negara ini memang dua lembaga itu. Kalau terjadi kekacauan, triumvirat, berbeda lagi. Kalau sifatnya kedaruratan secara fisik, ya ada perang dan sebagainya, itu ada presiden berhalangan tetap, terus wakil presiden, itu triumvirat. Ini bukan. Ini kedaruratan hukum. Hukum sudah hakim agung ditangkap. Ini merupakan bagian dari kedaruratan kepada peradaban hukum. Hukum yang beradab ini menjadi tidak beradab ini. Dengan masalah seperti berkali-kali, ini bukan sekali. Kalau diurut dari bawah, alangkah banyak. Saya ini mengadili hakim sudah banyak dalam kedudukan saya sebagai MKH. Majelis Kehormatan Hakim. Ketika saya menjabat sebagai hakim. Saya sekian banyak memecat juga hakim di tingkat bawah. Nah, artinya apa? Itu sudah riak-riak. Ini sudah merupakan redakan sebenarnya seorang hakim agung tertangkap. Mungkin di dunia pun ini merupakan bagian yang menyedihkan bagi dunia ini. Bagaimana investor asing, swasta maupun negara lain, mengkhawatirkan apa tidak? Harta diinvestasikan terjadi, kalau saya kata ada hakim agung, hakim yang di Supreme Court, ya, Justice di Supreme Court itu OTT. Menyedihkan sekali negara ini. Nah, oleh karena itu saatnya presiden harus berani mengambil risiko. Kalau beliau kan habis di 2024, ini legasi bagi presiden Jokowi. Meninggalkan sejarah yang baik, menata sebelum ditinggalkan. Bagaimana wilayah hukum yang memegang peran penting di negara ini, negara hukum, pasal 1 konstitusi kita, ini hukum yang perlu dijaga. Dia mesti meninggalkan legasi untuk itu. Bagaimana beliau menata sebelum diestafetkan kepada penggantinya. Ajak DPR kalau ragu-ragu dan tidak berani. Karena ini konstitusi. Nah, oleh karena itu, tetap cuatan saya terhadap pimpinan pengadilan. Dari tingkat bawah sampai menengah sampai atas. Artinya hakim PN, hakim banding dengan PT, dan MA sendiri 10 orang itu dievaluasi. Kalau tadi Pak Mahfud lebih tegas lagi, juga menunjuk apa yang saya sampaikan di kala itu, di forum itu. Betul katanya pendapatnya akan mengevaluasi. Beliau belum di pemerintahan. Beliau masih di ketua MK kalau tidak salah. Saya tidak salah ingat. Nah, artinya beliau belum masuk pada jaring-jaring pemerintahan. Siapa di belakang pemerintah ini yang mengharapkan carut-marut pengadilan seperti ini yang mendapat keuntungan? Ini harus diikuti alurnya. Ketika saya di DPR sampai dengan tahun yang lalu, saya 2018 saya pensiun. Ketika 2017, Ketua MA mengkhawatirkan hal ini. Membuat satu maklumat nomor 1 tahun 2017. Apa isinya? Di pasal 4. Menyebutkan bahwa kalau terjadi pelanggaran hukum oleh hakim, termasuk hakim agung, itu sanksinya berjenjang. Hakimnya ini diperiksa, tentu majelisnya ini suap tuh nggak mungkin sendiri. Suap ini kan meeting of mind. Ini kan kesepakatan. Untuk sepakat untuk menang atau kalah, ini kan majelis. Nggak sendiri dia. Diperiksa semua majelisnya itu. Diperiksa atasannya kalau maklumat ini diikuti. Sampai ke atas kalau perlu. Jangan-jangan ada perintah ini. Majelis ini. Itu semua dimungkinkan. Celah-celah kejahatan. Tadi oleh mantan ketua KY disampaikan Pak Suparman Marzuki. Beliau sama khawatirnya. Beliau bersama saya sering menyidangkan hakim pelanggar undang-undang sampai pemecatan kok di MKH. Nah, oleh karena itu saya menghimbau kembali agar perintah presiden untuk melakukan reformasi hukum itu konkretnya apa? Apa lembaganya? Atau bagaimana dia masuk presiden? Harus jelas, publik menunggu ini. Perintah apa ya yang disebut sebagai reformasi? Banyak reformasi. 98 gitu mereformasi negara ini Pak SBY. Nah ini apa Pak Jokowi? Jenis reformasinya. Saya tetap mengharapkan agar ada evaluasi di semua pimpinan pengadilan, di semua tingkatan. Di PN ini kira-kira ada 600-an hakim dari ketua dan wakil ketua. Itu 2 orang setiap provinsi dan kota, itu ada 350-an. Kemudian di tingkat provinsi yang tinggi itu ada 2 kali 35 lah maksimal, 70 orang, MA 10 orang, tidak banyak. Waktunya pun saya bisa prediksi karena saya juga tahu kriteria apa yang akan diteskan nanti. Saya sangat tahu. 2 hal yang penting adalah track record selama jabatan yang bersangkutan untuk dinaikkan pangkatnya di TPM. Ini mungkin nanti Pak Joko bisa menjelaskan lebih rinci lagi sebagai pimpinan Mahkamah Agung.
mantan pimpinan maksud saya. Nah, oleh karena itu saya dengan tegas menghimbau kembali, mari kita peduli, mari kita memperhatikan situasi keadaan yang sangat rumit. Negara hukum, pasal 1 Undang Konstitusi menempatkan negara ini, tetapi hukumnya menurun, bahkan kalau saya bilang ini krisis peradaban. Saya dengan kata-kata kasar ini, krisis peradaban hukum. Ini harus dicermati dengan baik, dan himbauan saya dengan usulan-usulan tadi semoga didengarkan oleh Presiden. Kalau tidak berani lebih tegas sendiri, minta tolong DPR. Itu konstitusi DPR pasal 20. Terima kasih Pak Karni. Ya, jadi dari zaman Pak Gayus, ini sebetulnya praktek semacam ini udah banyak yang Pak Gayus lihat. Sepanjang sejarah Mahkamah Agung sebelum kita merdeka sampai ditulis oleh Sebastian Pompe dalam disertasinya di Belanda. Dia mengatakan, gambarnya sama dengan Pak Karni waktu pernah mengagendakan menyoroti Mahkamah Agung. Runtuhnya tembok Mahkamah Agung. Saya masih banyak buku, saya copy banyak sekali, saya bagi-bagi ke teman-teman. Runtuhnya. Beliau menggambarkan disertasinya para hakim agung yang berubah karakter. Ketika sebelum merdeka menyikapi pejuang-pejuang demikian indahnya putusan. Tapi ketika di zaman Mahkamah zaman setelah merdeka justru terjadi beberapa pelanggaran oleh hakim-hakim di Mahkamah Agung. Ini isi kira-kira isinya seperti itu. Dan Pak Bagirmanan memuji buku ini. Ini introspeksi. Dia malah mengatakan dengan gurauannya, mungkin sampai Pompe ini orang Indonesia. Kebetulan saja lahir di Belanda. Itu bergurauannya Pak Bagirmanan ketika sebagai ketua membaca buku itu. Tapi saya respect dengan buku ini. Karena di sini kita bisa membaca itu. Kelemahan-kelemahan, intervensi untuk kepentingan, sertifikat kopi menang perkara yang asli dipegang orang lain. Itu terjadi dan laporannya masuk dari minggu ini kepada saya. Menyampaikan keluhannya bahwa dia pemegang sertifikat asli. Tapi kalah perkara dengan yang palsu, yang fotokopi malah katanya. Dari mana ini bisa keadilan bisa terjadi seperti ini? Menyakitkan, memalukan. Oleh karena itu saya minta di kesempatan ini mengulang 7 tahun yang lalu di depan Pak Karni di forum ILC ini agar ada evaluasi pimpinan-pimpinan pengadilan di seluruh Indonesia. Ketua dan wakil ketua 10 orang di Mahkamah Agung dievaluasi. Maka kita akan memiliki wajah baru di peradilan Indonesia. Kita punya wajah baru dan harapan baru oleh tindakan ini. Demikian Pak. Tadi kan dibilang sejak kita sebelum kemerdekaan dan sesudah kemerdekaan rusak. Kalau menurut Profesor Daniel Lev dari Washington, rusaknya mahkamah kita itu bukan dari awal kita merdeka Pak. Dari tahun 65 ketika demokrasi terpimpin mulai terjadi kerusakan. Ya, lebih bagus ketika itu bernama Hukhrat. Lebih bagus. Proses keadilannya dibangun, lebih dipercaya. Ketika kita belum merdeka, Mahkamah Agung ini disebut sebagai Hukhrat. Ya, tapi sampai 65 itu menurut dia, menurut Pompe merosot jauh. Integritas hakim masih baik sampai 65. Siapa? Integritasnya para hakim. Ya tentu masih ini baik menyangkut sampai dua hal sebenarnya, integritas dan kesempatan. Jadi kalau kita bicara korupsi seperti ini kan ada 3 konsep hukum, konsep tipikor atau teori atau doktrin tipikor yang umum. Adanya by need, ada kebutuhan, ini sudah tidak, gaji kami cukup besar. Saya pun terakhir pensiun, Pak Joko saya dengar 20 jutaan. Saya masuk itu 30 jutaan. Saya menjelang saya pensiun 78 hampir 100, ditambah setiap sidang kami dapat 1 juta. Kalau sebulan 30 kali bersidang, kami dapat 30 juta. Nah, itu ukuran-ukuran sudah mapannya, by need tidak ada. By greedy, serahkan. Ini tergantung masing-masing orang. Tapi yang penting by chance, ada kesempatan, ada loophole, ada kesempatan masuk. Ini yang lebih penting yang perlu ditutup. Apa itu? Tentu yang saya sebut tadi, itu ada di hati hakim-hakim yang perlu kita evaluasi. Percuma dengan pengawasan. Pembinaan mungkin lebih penting. Tetapi pembinaan ini menyangkut tadi hati. Jadi hati yang terbina dengan baik, tidak ada kemauan, tidak ada pengawasan yang berarti. Karena kalau hati sudah niat, seketat apapun pengawasan dia terobos, dia lakukan. Ini analisa saya. Oleh karena itu lembaga perlu dipilih orang-orang yang telah terseleksi dengan baik. Ini tadi konsep saya.
Dari PN sampai ke MA. Periksa semua. Pakai tim nasional. Jadi saya ulangi, kalau memang Presiden mungkin ragu-ragu untuk sendirian, ajak DPR. Ini konstitusi pasal 20. Demikian Pak Karni. Ya, kalau saya usulan saya tadi bisa ditambahkan ke Pak Gayus. Undang-undangnya harus diubah bahwa itu lebih terbuka Mahkamah Agung. Saya tidak memfokuskan kepada norma. Norma itu memang ditaati, tapi hakim memiliki kebebasan untuk menggunakan norma sebagian atau bahkan tanpa undang-undang dengan undang-undang seburuk apapun. Kalau aku diberikan hakim yang jujur, berani dan cerdas, akan kuberikan. Itu kata Taverno itu filsuf Belanda. Dia mengatakan begitu. Berikan aku undang-undang seburuk apapun. Kalau aku punya hakim yang cerdas, yang berani dan jujur, maka akan berikan putusan yang baik, yang adil. Itu Taverno. Pak Gupron mungkin tadi juga dapat titipan tuh dari Pak Gayus bahwa periksa itu semua majelis itu. Karena menurut beliau nggak mungkin itu dilakukan oleh seorang hakim. Kan harus musyawarah. Kalau KPK kan semuanya berdasarkan adanya dugaan ya. Misalnya ada laporan, adanya aduan. Kalau tidak ada laporan kami tidak mungkin kemudian menyapu semuanya gitu dengan asumsi ada apa-apa gitu. Tapi memang sebagaimana disampaikan Prof Gayus maupun Pak Parman tadi, KPK sebenarnya pertama-tama dari awal kami sudah sekali lagi menegaskan bahwa KPK pun merasa sedih dan berat sebenarnya. Karena bagaimanapun ada dua hal pertimbangannya. Ini demi hukum, tapi juga demi marwah. Demi marwah lembaga, puncaknya keadilan. Nah, oleh karena itu sebenarnya yang kami harapkan, ini tidak dipandang sebagai case per case, satu kasus saja. Tapi mari kita pandang bahwa ini adalah sebuah fenomena yang menggambarkan puncak dari gunung es, Pak. Nah, itu yang menurut saya kami berharap dan berbesar harapan kepada Mahkamah Agung ini digunakan sebagai momen untuk kemudian introspeksi dan melakukan evaluasi secara lebih besar gitu. Nah, ini yang kami harapkan, baik dari sisi integritas personal para punggawa di lembaga peradilan, tapi juga yang kedua memang sistemnya. Sistem yang mengakibatkan orang-orang yang berintegritas pun kadang kalau nyemplung dalam sistem yang tidak mengapresiasi integritas, maka kemudian dia terikut juga, Pak. Nah, dua hal itu sekali lagi KPK berharap ini bukan kiamat, tapi inilah matahari baru begitu. Harapan baru bahwa ada masalah yang harus kita selesaikan. Jangan sampai kita hanya terlena pada kasus yang satu ini, tetapi sesungguhnya ini harus kita gambarkan bahwa ini ada masalah besar. Sebagaimana disampaikan Prof Gayus tadi, ini adalah ujung dari sebuah putusan pengadilan karena PN bisa AB putusannya, tapi ini yang final dan bindingnya nanti di putusan Mahkamah Agung. Maka kemudian kenapa akhirnya di Mahkamah Agung itu yang semestinya semakin terang benderang, semakin terbuka, terukur dan akuntabel, tapi faktanya kemudian sebagaimana disampaikan Pak Parman tadi, PN mulai sangat terbuka dan lain, ke PT dinyatakan terbuka juga, Pak, tapi tidak ada pengunjung. Kalau ke MA dinyatakan terbuka juga, putusannya itu terbuka untuk umum, tapi tidak ada forum. Tidak ada forum. Alasannya memang secara teknis memang beralasan karena apa? Terlalu banyak. Sementara untuk menyediakan ruang-ruang nggak cukup, Pak. Perkara Mahkamah Agung itu yang masuk baik kasasi maupun PK memang terlalu banyak. Nah, ini perlu juga kemudian difilter. Jangan semua ujung dari masalah berujung ke Mahkamah Agung pasti kemudian akan menumpuk. Nah, ini yang mengakibatkan semakin teori kami semakin bottleneck di situ semakin cenderung memberikan kesempatan untuk melakukan korup. Itu yang perlu diselesaikan saya kira. Undang-undang lagi itu Pak, ya harus diubah. Saya kira bukan hanya undang-undang Pak. Supaya tidak semua kasus bisa kasasi ke Mahkamah Agung. Itu tidak juga semua bisa PK juga. Jadi, boleh?
Saya harus juga menambahkan dengan persidangan Mahkamah Agung. Semua orang mengharapkan apa yang dibahas di persidangan yang sesungguhnya di Mahkamah Agung. Lafalnya sama, Pak. Dibuka dan terbuka untuk umum, tapi tidak ada umumnya. Ini memang dilematis karena MK memutus bahwa sidang-sidang di Mahkamah Agung memang tertutup. Ini putusan MK ini. Nah, kemudian ditambah apabila untuk kepentingan khusus maka dibolehkan terbuka. Nah, sidang Jadi prinsipnya tertutup. kecuali terbuka. Ya, kecuali diperlukan untuk terbuka. Dan digunakan pernah satu kali, mungkin Pak Joko Sarwoko masih ingat, kasus Bulog itu terbuka waktu itu. Hakimnya pun 9. Karena ini peristiwa yang skala besar, maka pernah dilakukan terbuka. Nah, harapan saya memang space Mahkamah Agung, SDM tidak cukup kan terbuka untuk semua kasus seluruh Indonesia ini belasan ribu. Nggak mungkin. Tetapi ada solusi, yaitu perekaman. Jadi setiap sidang itu direkam saja. Maka kalau dikomplain oleh banyak orang menanyakan bentuk sidangnya, pro dan kontra, dissenting opinion, concurring opinion, itu dibuka. Itu usul saya sudah lama juga. Sudah ada 5-6 tahun saya usul. Kebutuhan publik untuk informasi yang jelas mengenai nasib hukumnya itu bisa disajikan dalam bentuk rekaman. Demikian Pak. Baik. Pemirsa, di masyarakat yang tertutup dan dibutuhkan kalau Anda satu-satunya kesalahan Anda adalah ketika Anda tertangkap. Dan di masyarakat yang semuanya pencuri, satu-satunya kesalahan Anda adalah ketika karena kebodohan Anda lagi mencuri ditangkap polisi. Kata Hunter Thompson, wartawan Amerika. Kita rehat sejenak. Pemirsa, kita lanjutkan diskusi kita. Sekarang saya mau pindah ke Pak Saud Situmorang, mantan Wakil Ketua KPK. Apa nih? Mau ngomong apa kita? Ketika jadi Wakil Ketua KPK, Pak Saud mengamati Mahkamah Agung itu seperti apa? Ya pertama kan memang karena memang kami berlima waktu itu dengan latar belakang yang bermacam-macam itu pikirannya juga macam-macam kan. Jadi perdebatannya Laude yang boleh dibilang sebelum di KPK juga boleh dibilang bahkan berkantor di sana dengan menjaga MA itu Pak ya. Jadi itu menjadi perhatian kita gitu. Menjadi perhatian kita pertama memang sejak tahun 2004 sampai 2022 ini kan kurang lebih ada 30 hakim semuanya. Jadi setahun kurang lebih 1 rata-rata gitu mungkin ya, kalau 18 tahun. Jadi maksud saya, dan jangan lupa bahwa hakim-hakim ini kan nantinya ini jadi yang mulia semua nih ya Pak. Ya kan Pak? Yang berkarir dari bawah ini loh yang katakan hari ini kita baru nangkep 1 tadi itu loh. Iya. Ini yang 30, yang 29 lagi ini kan kalau dibiarin kan suatu-satu jadi pimpinan di MMA itu menjadi hakim agung semua itu. Itu yang kita lupa, makanya kita detail di dalam melihat ini gitu. Jadi kalau ditanya bagaimana kita waktu itu ya kan kita sudah lihat bagaimana upaya keras kita untuk kemudian akhirnya bisa membuahkan hasil yang sedikit boleh dibilang quote and quote berdarah-darah waktu kita mengambil sekjen waktu itu kan ya. Jadi maksud saya begini. Saya sependapat dengan disampaikan oleh Prof. Gayus tadi bahwa termasuk juga dari KY
bahwa ini kita ini udah sakit parah ini Pak sebenarnya negeri kita ini. Saya nggak bisa mengatakan bahwa apa-apa yang kita sudah lakukan selidiki tapi nggak ketemu. Beliau aja tadi nyampaikan, ini di kasus ini sprint lead-nya banyak tuh. Tapi yang baru ketemu 1. Begitu Pak Gubron kan? Sama yang sebelumnya juga begitu. Karena memang soal kehati-hatian, terus kemudian kita juga pada bagian lain tidak boleh abuse. Artinya kalau memang 2 bukti ya kita nggak ragu di situ gitu. Persoalannya adalah kalau pertanyaannya ini mau dibiarkan seperti ini aja atau kita ini kan kesannya begitu. Ini kita biarkan dia mengalir seperti apa adanya, seperti Pak Gufron bilang tadi, kayak nggak ada masalah gitu di MA itu. Ya kan? Jangan-jangan nanti Pak Karni juga selesai ini kita udah selesai gitu. Udah nonton di YouTube, kita lupa. Omongan yang sama keluar lagi tuh yang disampaikan oleh Pak Mahfud tahun berapa itu? 6 tahun lalu. 6 tahun yang lalu. Karena memang dari tahun ke tahun masih ada paling nggak target 1-2 yang menjadi target, yang menjadi TSK gitu. Jadi sekali lagi kalau Pak Karni mau nanya apa, kita mau buat apa gitu kira-kira? Iyalah, tapi sebelumnya komentar saya ya harus mendasar memperbaikinya. Kalau mau diperbaiki, seperti yang diusulkan Pak Gayus tadi, dievaluasi semua kalau perlu. Oh iya kan kemarin kita debat di TV tetangga kan, KY minta ini, kalau bisa nyadepin hakim semua. Ya kan, saya debat sama Pak Gayus, Pak Gayus ini bukan pro justisia tuh KY. Enggak Pak Saud, itu Intel gimana kok bisa nyadap? Ya nanti kita lihatlah undang-undang penyadapannya. Jadi maksud saya memang banyak harus dirubah Pak. Kalau kita mau tuntas bener nih, hakim-hakim ini. Kayaknya jangan jadi begitu, kasihan juga tuh KY itu. Kita kan pernah ke KY juga waktu di KPK. Memang mereka minta, kami paling nggak nitip sekian nomor lah. Nggak bisa, kami kan sekian nomor gitu loh Pak, diawasin orang ini gitu loh. Ya kan? Ini nomor yang awasin. Kan nggak bisa, Pak Guru kan nggak tahu kalau nerima tuh. Mereka minta juga sekarang. Bahkan orang kasus saja, tahu musuhnya orang berapa. Kita minta Nggak bisa, jadi makanya saya katakan kembali lagi, mungkin kita mau bicara lagi undang-undang penyadapan juga kan, jangan-jangan siapa yang boleh gitu. Jadi memang ada undang-undang penyadapan ada siapa aja boleh, ya sangat terbatas ya, penyidik untuk pro justisia ya. Dan kasusnya juga tertentu. Yang boleh disadap itu hanya korupsi, narkoba, trafficking, ya. Teroris. Ya kalau KY tadi kan jadi maksud saya gini, kalau kita mau tuntas, karena memang undang-undang pokok kehakiman itu kan sudah jelas KY itu seperti apa. Dan mereka juga kelihatannya nggak bisa optimal untuk melakukan kalau kita bicara mahkamah kehormatan itu ya Pak Gayus ya. Kalau itu bekerja aja sebenarnya bisa. Artinya begini, saya menyinggung soal etik. Etik ini menarik sebenarnya. Kalau komisi itu bekerja, kehormatan Hakim Agung itu bekerja, itu sebenarnya juga bisa. Contohnya begini loh. Itu etik gak sih? Ada orang PNS golongan sekian ngatur-ngatur orang di atas sana. Itu di KPK kena komisi etik itu. Kayak begitu. Nggak bisa segampang itu. Kok malah bisa jadi kayak mendeliver sesuatu ke atas gitu. Itu sesuatu yang biasa. Wah, bahaya banget kita melihat organisasi kayak begitu. Ada PNS bisa ngatur-ngatur. Dan mau diatur lagi. Itu kan nggak boleh Pak. Ya mungkin hakimnya butuh ada yang ngatur. Ya itu tadi kembali saya katakan etik kita ini sudah menjadi sesuatu yang hanya di atas kertas. Ini mungkin sesuatu yang harus kita detailkan lagi gitu loh. Ya kan untuk bagaimana pengawasan itu bisa jalan. Begitu Pak Karni. Tadi Pak Saud kan bilang bahwa ya kita ini udah sakit. Kalau menurut saya bukan sakit lagi Pak. Tahun 70-an ada profesor korupsi di Malaysia namanya Profesor Alatas sudah mengatakan bahwa kita itu udah dalam keadaan kanker stadium 4, stadium 3 kata itu. Ya itu kan malah nggak bisa diadilin kalau ke stadium segitu malah udah. Jadi nggak bisa diadilin tuh. Bukan stadium 3 itu
ketika si koruptor sendiri udah mengumpulkan kekayaan, dia urusan dengan lembaga lain, dikorup lagi dia. Dia harus bayar suap lagi. Dan kalau itu terjadi, itu kita... Ini malam ini Mak Karni jadi ngeledekin negara ini saya lihat. Jangan ikut-ikutan, itu jatah kami. Bapak harus netral. Bukan, saya kan mengutip Profesor Alata. Oh iya, pinter. Nah, oke. Dan dia yang berpendapat begitu. Ketika orang yang korup, urusan dengan tempat lain, dia dikorup juga. Itu udah stadium 3, Pak. Satu stadium lagi mati itu. Kalau nggak amputasi. Hanya itu. Ya itu sebabnya saya harus mengapresiasi secara pribadi kepada junior saya. Pak Gupron kan junior, panggil saya senior dia. Bukan. Belum cukup umur. No. Dia sebentar lagi udah punya adik, Pak. Satu tahun lagi punya adik ya. 1 tahun lagi udah selesai. Jadi maksud saya... NRP-nya lebih tua. Ya. Jadi sekali lagi kita ulangi bahwa apa yang terjadi saat ini itu terjadi 2004. Saya ngitung tadi 30 mulai dari 2004 loh Pak. 2004. 2004 sampai 2002 itu 30 lebih hakim. Jadi secara teori kita ini kembali ke 2024 sebenarnya. 2004. Yang menurut saya kalau minjem karena memang HD by day Pak Gayus yang sudah berada di sana dia tahu betul medannya seperti apa. Beliau sendiri sudah, nah kalau kita kan dari luar mengamatinya, ya kan? Kita mengamatinya juga dengan surveillance, take out, ngikutin rekaman, mendengar, kita yakin. Tapi di dalam seperti apa? Dengan yang saya bilang tadi itu bahwa ada PNS biasa bisa ngatur-ngatur yang mulia, yang di fit and proper di DPR, itu sudah nggak ini lagi kita. Sebenarnya udah nggak bisa dimaafin sebenarnya dari sisi etika itu. Etik itu yang harus dibenahin kalau saya bilang sih. Pertama, kalau kita belum bisa mengubah undang-undang secara tepat, bagaimana mahkamah apa namanya Prof? Mahkamah kehormatan apa tuh? Ya. Nah, itu diefektifkan aja. Bila perlu, ya kan sekarang transaksi itu banyak di luaran, ketemu banyak di luaran, komunikasi banyak di luaran. Majelis, ya. Ya, majelis kehormatan hakim itu diefektifkan lagi. Kok kamu nerima ini PNS nggak jelas nih ke ruangan, ngapain urusannya? Makanya kalau di KPK menuju lantai 14 ini, lantai 15, ruangan saya dulu, ada penyidik, nggak pernah sendirian itu Mas ya. Kita nggak bisa terima mereka sendirian. Paling nggak bertiga dia datang. Supaya jelas nih mau ngapain nih. Jadi detail-detail itu yang harus dilakukan. Kalau nggak kita bisa benahin undang-undangnya karena lama. Kan apalagi nih DPR-nya sudah mau pemilu lagi gitu kan. Mikirnya presiden aja semua. Kan gitu ya susah juga kita. Itu dulu Mas Bung Karni. Ya. Baik, sekarang giliran Saur Siagian. Sebagai pengacara beliau melihatnya. Tapi juga sekaligus sebagai rakyat juga Bang Karni. Iya. Iya tukang kompor ya udah dimulai dia. Bang Karni, kalau Bang Karni kan 6 tahun lalu mengatakan robohnya mahkamah kita. Saya untuk diri saya sendiri paling tidak mengutip Mas Uceng untuk judul sama saya adalah gagalnya negara kita. Bang Karni tadi Bang Gayus memulai bahwa konstruksi negara kita Bang Karni, dulu sebelum di amandemen, negara kesatuan berbentuk republik. Kemudian setelah di amandemen Bang Karni ditambahkan, yaitu pasal 1B, kedaulatan di tangan rakyat, kemudian negara Indonesia adalah negara hukum. Saya ulangi, negara Indonesia bukan negara Tuhan, bukan negara tentara, bukan negaranya TV One, bukan negaranya Saur Siagian. Saya mulai dari sana. Soal filosofinya nanti biar Mas Uceng. Maksud saya Bang Karni, kita baru kita baru diguncang tsunami di kepolisian kita. Polisinya polisi, kemudian tersangka rencana pembunuhan dengan segala obstruction of justice dan dengan segala orang kemudian terlibat.
Beberapa waktu yang lalu Bang Karni ada mafia di Kejaksaan. Pinangki ditangkap, sekalipun masih diragukan apakah berhenti di Pinangki. Ada Irjen Pol, kemudian sekarang sudah ditahan. Kemudian juga ada di sana teman saya pengacara juga ditangkap. Beberapa waktu yang lalu juga Bang Karni singgung. Ada ketua Mahkamah Konstitusi kita, kemudian yang telah dihukum seumur hidup. Tambah kawan-kawannya. Bang Karni cari sendiri. Tetapi sebelum kejadian Ketua Mahkamah Agung Bang Karni masih terjadi di Mahkamah, yaitu Sekretaris Mahkamah Agung, juga OTT KPK. Bahkan ini dikenal yang mengatur semua kasus. Tadi Pak Sarwoko mengangguk-angguk Bang Karni. Artinya pernyataan saya itu paling tidak setelah beliau pensiun itu diamini. Bang Karni, hampir semua kita sepakat ini adalah puncak gunung es. Sahabat saya Bang Gayus mengamini, Pak Sarwoko belum kita dengar, Ketua KY juga kemudian mengamini. Artinya adalah kalau kita mau jujur, sesungguhnya apa yang terjadi di Mahkamah Agung sekarang adalah cermin daripada negara kita Bang Karni saat ini. Oleh karena ini, karena kita negara hukum, saya harus mengatakan bahwa negara ini sudah gagal Bang Karni. Tetapi visi daripada LC saya kira, bagaimana kita bangkit daripada kegagalan ini. Kita harus jujur Bang Karni. Saya kira itu karena kita beruntung kepada ALC. Nah, oleh karena itu menurut saya, usul saya, kemarin itu pada tahun 2017, MA itu mengeluarkan namanya maklumat, yaitu Mahkamah Agung. Yaitu adalah kalau ada hakim yang melakukan tindak pidana, terlebih kemudian melakukan korupsi. Kalau tidak bisa dibina, harus dibinasakan. Kalau kepalanya nggak bisa dibina, harus dibinasakan. Oleh karena itu saya kira konkretnya di sini ada teman kita, Komisioner KPK Bang Karni. Saya kira hakim yang sekarang ini jadi tersangka, usul saya dikenakan pasal 2 Undang-Undang Tipikor. Alasan saya apa? Ada 3 Bang Karni. Pertama, beliau ini adalah hakim agung, benteng terakhir daripada keadilan Bang Karni. Benteng terakhir negara hukum Bang Karni. Yang kedua Bang Karni, saya kira beliau itu gajinya di atas rakyat Republik Indonesia yang punya daulat. Yang ketiga yang paling serius Bang Karni, bahwa yang dikorupsi ini adalah uang koperasi Bang Karni. Bayangkan koperasi ini adalah cermin daripada orang yang paling katakanlah tidak beruntung secara ekonomi. Inilah mafia yang mereka mainkan oleh pengurus-pengurus koperasi ini. Dia hire pengacara hitam, kemudian supaya bisa merampok uang-uang di sini, kemudian mereka lakukan. Saya kira karena mereka baca negara kita Bang Karni. Mereka sudah baca, banyak pengusaha-pengusaha Bang Karni, biar saja buat katakanlah para mafia. Toh hitung-hitungan mereka kalkulasinya nanti di Mahkamah Agung kok. Itu sudah kenyataan Bang Karni. Apa yang dibilang oleh tadi Prof. Mahfud itu betul. Kadang-kadang pengusaha itu lebih membutuhkan yang pertama, siapa yang dikenal di kepolisian itu pertanyaan ke kita loh Bang Karni. Kadang kita sangat prihatin. Bukan bagaimana kecerdasan-kecerdasan kita. Dan yang kedua, menurut saya karena supaya konsisten soal maklumat ini Bang Karni, Ketua Mahkamah Agung harus mengundurkan diri. Alasannya apa Bang Karni? Jangan sampai kita minta kepada hakim untuk bertanggung jawab berjenjang, kepada hakim tinggi berjenjang, kemudian staf yang lain berjenjang, sementara maklumat itu dikeluarkan oleh Mahkamah Agung Bang Karni. Oleh karena itu, karena hakim itu yang dibutuhkan adalah moralnya Bang Karni, supaya ada perubahan yang signifikan, tanggung jawab moral daripada Ketua Mahkamah Agung yang berani mengeluarkan maklumat Bang Karni. Saya kira melalui ALC ini saya kira kita minta dia untuk mengundurkan diri.
sebagai penanggung jawab bahwa maklumat itu dibuat dari atas. Coba bayangkan Bang Karni, kalau kita tuntut katakanlah, anggaplah hierarki Mahkamah Agung, ketua pengadilan tinggi atau pengadilan negeri, hierarki. Yang membuat maklumat itu adalah yang paling tertinggi. Dia minta anak buahnya supaya mengikuti maklumat tersebut, tetapi dia sendiri juga tidak berlaku. Saya kira ini tindakan tidak bermoral. Oleh karena itu kita minta bahwa ada gagal dalam leadership. Saya kira Ketua Mahkamah Agung harus berani mengatakan, saya mengundurkan diri karena saya tidak bisa membina. Itu saya kira dibutuhkan kondisi saat ini. Baru Bang Karni kenapa kita minta? Bang Karni, kalau kepala negara itu disumpah, atau presiden begini sumpahnya. Demi Allah bersumpah, siapa di sampingnya Bang Karni? Ketua Mahkamah Agung. Sekalipun kita negara hukum trias politika, simbol untuk sumpah itu Bang Karni adalah di sampingnya adalah Ketua Mahkamah Agung dengan toganya. Artinya adalah saksi yang menyumpah itu sendiri sudah melakukan tragedi hukum. Yang menjaga hukum kita dalam konteks demokrasi atau negara hukum kita. Kemudian menyelewengkan hukumnya Bang Karni. Itu sebabnya saya minta tidak ada alasan kemudian untuk pemaaf supaya masih ada harapan kita. Nah, kalau ini dilakukan Bang Karni, saya pikir harapan atau setidaknya begini Bang Karni. Kalau kita misalnya mulai dengan atasnya gitu. Pak Gupron ada yang mungkin mau ditanyakan bisa Pak supaya karena ada sesuatu yang penting. Atau gini Bang Karni. Kita buat aja, karena ini kan sudah darurat Bang Karni. Usul saya hakim-hakim agung kalau tadi Pak Gayus mengatakan seluruh pimpinan-pimpinan ke pengadilan misalnya diganti, terlalu susah kosnya. Tetapi yang kita bicarakan sekarang ini kan soal role model, soal keteladanan. Kalau menurut saya Bang Gayus, kita mulai ganti semua pimpinan Mahkamah Agung. Pak Joko Sarwoko Pak, menurut saya Pak. Atau ganti semua hakim agungnya Bang Karni. Kalau tidak kita, usul saya Bang Gayus pernah mengatakan pimpinan semua pengadilan atau hakim-hakimnya mungkin terlalu susah. Tetapi usul saya konkret Bang Karni, tinggal dicari payung hukumnya nanti tanya Pak Uceng. Ganti semua pimpinan Mahkamah Agung, karena hakim agungnya juga, sekretaris Mahkamah Agung beberapa waktu yang lalu juga sudah bermasalah yang disebut mengatur masalah, sama ganti hakim agungnya Bang Karni. Atau setidaknya begini Bang Karni, karena soal moral, Bang Gayus tadi bilang, sehebat-hebat apapun peraturan kita, kalau moralnya sudah rusak, saya kira susah juga. Tetapi setidaknya simboliknya gini Bang Karni. Kita minta hakim agung ini datang ke kuburan, ini saya serius loh, ini bukan canda, minta maaf. Ya, kemudian berjanji di sana Bang Karni, sebagai simbolik loh Pak Joko Sarwoko. Mereka kemudian membuat sumpah lagi Bang Karni di kuburan. Kenapa kuburan Bang Karni? Saya bayangkan hakim agung itu pasti di atas saya lah, atau setidaknya usia saya lah Pak Sarwoko. Setidaknya mereka tahu bahwa mereka tidak lama lagi. Sama dengan saya Bang Karni. Bang Karni jangan ketawa Pak, saya serius Bang Karni. Ya, ini Gubron mau interupsi. Ya, itu pernah KPK, jadi sebelum sampai ditangkap tangan ini, KPK itu ada namanya program Paku Integritas. Ya. Kepada sebuah pejabat kementerian lembaga termasuk Mahkamah Agung. KPK itu kemudian melakukan insensi integritas. Di sesi itu selain bicara tentang moralitas, keagamaan, ketuhanan, bahkan oleh KPK diajak ke dalam tahanan KPK. Masing-masing 1-3 menit kami kunci untuk berkontemplasi. Sudah begitu harapannya supaya ini yang pertama dan terakhir gitu. Kami berharap begitu. Iya, berarti kan gagal Bang Karni. Artinya penjara mungkin lo ke kuburan gitu. Iya. Jadi maksud saya kan gini loh, dari robohnya Mahkamah Konstitusi kita. Oh, enggak, itu soal teknis, enggak soal teknis ya Bang Mas Uceng. Saya ini serius Bang Karni. Artinya kan seperti Pak Gupron, ternyata logik saya itu sudah dicoba. Kalau kesel ternyata enggak cukup Bang Karni. Karena dugaan saya kalau dia tahu dia akan mati, dia berhitung 10 kali lipat untuk membanggakan hasil korupsinya. Misalnya dia gajinya kan udah 100 juta Bang Karni. Saya bayangkan dia akan berulang 1000 kali. Artinya adalah yang hakim agung sekarang ini minta maaf melalui Pak Sarwoko sama Bang Gayus. Tidak ada kebencian saya Pak, tidak.
Cuman kita merasa dihianati luar biasa. Tambah setelah itu kemudian mereka tidak diganti oleh presiden, cari nanti Pak Uceng dasarnya apa. Sehingga menurut saya ini ada harapan kita Bang Karni. Ya karena kan ahlinya dia, alat tata negaranya dia. Itu kan soal cari formalitas. Iya, soal besar hukum. Nah dengan demikian Bang Karni, tema ILC yang 6 tahun yang lalu, robohnya mahkamah kita. Tetapi Saur Siagian mengatakan, udah roboh negara republik ini sebagai negara hukum loh Pak. Sebagai negara hukum. Siapa berani berdebat dengan saya? Sebagai negara hukum Bang Karni, bukan negara tentara, bukan negara Tuhan saya bilang. Udah roboh. Saya tadi kan beberapa contoh, Ferdi Sambo, polisinya polisi, jaksa, teman kami pengacara. Apalagi yang kita harapkan. Nah oleh karena itu Bang Karni menurut saya, supaya visi daripada ILC. Di sini ada Mas Gupron. Mas, saya tantang Mas. Pasal 2 ayat 2 dipakai. Karena apa? Ini lebih daripada bencana alam. Ini bencana kemanusiaan. Kalau bencana alam itu pasif. Tapi bencana yang dilakukan oleh Hakim Agung. Itu terstruktur melibatkan semua staf dari jenjang 4. Kemudian kita tidak tahu. Coba periksa Ketua Mahkamah Agungnya. Sehingga dengan demikian Bang Karni, harapan kita supaya negara hukum kita ini kembali, itu harapan kita. Tetapi kalau Pak Gupron juga tidak berani karena Ketua Mahkamah Konstitusi kan hanya seumur hidup Bang Karni. Sehingga dengan hukuman mati, nah saya bayangkan karena dia akan segera mati, dugaan saya Pak Saud belum tentu paham dengan saya hukuman mati, tetapi maksud saya itu akan mengingatkan dan akan berpikir sehingga negara hukum kita yang mati bangkit lagi Bang Karni. Itu menurut saya Bang Karni. Terima kasih Bang Karni. Tapi itu membawa ke kuburan itu kayak program pramuka itu. Iya kan itu mendidik, masih basic banget gitu loh. Maksud saya di kuburannya itu kan dia akan segera ke sana, ternyata ke sel 3 jam kan gagal juga. Pemirsa, kekuasaan tidak pernah mengkorup orang. Oranglah yang mengkorup kekuasaan. William Gaddis, penulis Amerika. Kalau pun pakai gadis, bukan berarti dia cewek. Dia laki-laki. Kita lihat sejenak. Pemirsa, kita sampai di penghujung acara. Kekuatan seorang pengacara itu terletak di ketidakpastian hukum. Mohon maaf itu kata filosof Inggris, bentab namanya. Sekarang giliran Zainal Arifin Mokhtar, pakar hukum UGM. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Senang sekali ini kayaknya pertama kali saya kesini. Setelah sekian lama sering kontak-kontakan dengan teman-teman. Akhirnya pertama kali gitu. Jadi mungkin sudah puluhan kali diajak tapi ini pertama kali. Saya senang juga. Makasih Bang Karni. Izinkan saya minta waktu agak slightly longer ya. Agak sedikit agak panjang gitu. Karena saya mau menjelaskan beberapa hal. Yang pertama saya kira yang harus diperjelas bahwa kalau ini kita bicarakan sebagai fenomena gunung es, saya pikir kita semua sudah sepakat. Ya, ini fenomena gunung es. Ada kesalahan besar di tubuh Mahkamah Agung sekian lama. Ada ketertutupan yang sekian lama terjadi. Ya, dan itu saya kira sudah pasti. Saya kira catatan soal ketertutupan ini sudah cukup lama. Ketertutupan itu sebenarnya tidak juga melulu hanya soalan membuka sidang. Tetapi subsistem persidangan juga harusnya diperbaiki Bang Karni. Misalnya saya kira tradisi baik yang dicontohkan oleh Mahkamah Konstitusi
sesaat setelah sidang, risalah sidang itu bisa diakses, itu harusnya bisa dilakukan. Di Mahkamah Agung jangankan risalah persidangan, putusan saja masih memakan waktu yang cukup lama. Sehingga terjadi gejala perubahan-perubahan. Pak Joko Sarwono pasti tahu itu kan, beberapa putusan itu berubah gitu. Atau bahkan 178 miliar berubah jadi 178 juta, itu ada semua tuh case-nya. Nah saya kira, jadi kalau kita bicara soal rezim keterbukaan, saya kira keterbukaan itu tidak sekedar bisa dimaknai sekedar coba dibukanya persidangan, tetapi subsistem persidangannya juga diperbaiki. Ya, mekanisme penunjukan hakim, semuanya itu mulai dari bawah sampai atas tentu saja di Mahkamah Agung. Yang kedua, saatnya menurut saya Mahkamah Agung harus berkaca dengan baik. Ya, bahwa sekian lama bukan hanya sekedar ketertutupan, tapi juga semacam tidak ingin dikritik dari Mahkamah Agung. Kan begini Bang Karni ya, kalau kita sekedar kembali ke dalam konteks sejarah, kenapa kita bikin komisi yudisial? Kan harus kita ingat itu. Komisi yudisial kita buat karena orang nggak percaya dengan Mahkamah Agung. Dulu kan perdebatan, salah satu perdebatan ketika mau dilahirkan Mahkamah Konstitusi bahkan, itu adalah apakah kekuasaan Mahkamah Konstitusi itu mau digabung di di MA atau dipisah dua. Austrian model atau American model. Model Amerika yang semuanya dianut oleh Mahkamah Agung atau Austrian model yang dipisah dua, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi. Salah satu alasan paling besar kenapa memilih Austrian model, karena orang nggak percaya dengan Mahkamah Agung. Itu bisa dibaca di buku 5, Risalah Undang-Undang Dasar. Perdebatannya hampir semua anggota DPR mengatakan nggak bisa dipercaya nih. Anggota MPR ya, PAH MPR itu mengatakan ini nggak bisa. Tidak bisa ditaruh di Mahkamah Agung. Nah inilah sebenarnya yang harusnya kita semua pahami bahwa sebenarnya independensi hakim itu tidak bisa dikatakan mutlak. Mahkamah Agung menurut saya selama ini terlalu jumawa menjual yang namanya independensi. Padahal kalau kita buka kembali buku-buku teori soal independensi itu berbanding lurus dengan integritas dan akuntabilitas. Hanya tak kalah sebuah lembaga itu memiliki integritas dan akuntabilitas yang tinggi, independensinya bisa ditinggikan. Tapi sebaliknya, kalau integritas dan akuntabilitasnya rendah, independensinya nggak boleh ditinggikan. Ngomong kosong kalau kita tinggikan. Dia akan jualan semua itu. Nah itu salah satu alasan kenapa kita lahirkan KY kan. Dan pada saat KY mendapatkan kewenangan yang cukup baik untuk mengawasi Mahkamah Agung, ya, mengawasi hakim agung, mengawasi etika perilaku hakim, melakukan seleksi, siapa yang melawan komisi yudisial? Mohon maaf, hakim-hakim agung sendiri. Kita masih ingat semua itu. Judicial review pertama terhadap kewenangan KY itu dilakukan, saya nggak akan sebut ya, udah almarhum ya, salah satu di antaranya. Tapi hakim agung juga yang melawan kewenangan yang diberikan kepada KY untuk melakukan, kita harus ingat semua itu. Jadi kewenangan pengawasan itu dilawan. Kalau kita bilang seleksi hakim, undang-undang pengadilan umum, undang-undang pengadilan tun dan undang-undang pengadilan agama itu mempersilahkan KY untuk ikut serta dalam proses seleksi hakim. Coba siapa yang lawan? Dilawan lagi kewenangan itu. Disidang di Mahkamah Konstitusi dan dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi. Kewenangan KY untuk ikut serta dalam proses seleksi di tingkat bawah itu dibatalkan di Mahkamah Konstitusi di tahun 2015. Banyak sekali peristiwa di mana ya Mahkamah Agung itu ya tidak legowo. Masih ingat enggak? Barangkali masih ingat semuanya. Ada peraturan bersama antara KY dengan Mahkamah Agung ya dibuat secara bersama-sama soal etika perilaku hakim. Lalu kemudian salah satu pasal itu memang agak terlalu progresif ya karena kemudian kesalahan etik itu dihitung kalau nggak salah soal keprofesionalan ya apa gitu poinnya gitu. Lalu kemudian pasal itu dibawa oleh seorang pengacara yang dugaan banyak orang berkorelasi juga dengan beberapa hakim. Itu dibawa ke Mahkamah Agung untuk diuji review, dibatalkan oleh Mahkamah Agung. Padahal
dibikin bersama dengan Mahkamah Agung, Komisi Yudisial, dibawa ke Mahkamah Agung, dibatalkan juga oleh Mahkamah Agung. Bayangkan. Saya kira kejadian-kejadian begini itu sulit kita untuk mengatakan Mahkamah Agung, tapi ya mahkamah ajaib barangkali. Ya, banyak sekali sebenarnya rentang-rentang, dan saya kira ada paradigma keliru secara ketatanegaraan memaknai lahirnya KY. Orang selalu mengatakan KY itu adalah supporting organ saja. Main organnya adalah Mahkamah Agung. Saya memahami dengan cara teori yang berbeda. Teori main dan supporting itu harusnya menempatkan pada fungsi. Jadi kalau fungsi menyelenggarakan kekuasaan kehakiman, saya hakul yakin ini ya, bukan ainul yakin, itu hakul yakin yang paling tinggi nih. Saya hakul yakin Mahkamah Agung memang pemegang kuasanya. Ya. Di situ Komisi Yudisial menjadi supporting. Tapi kalau wilayah pengawasan, itu harus dibaca terbalik. Komisi Yudisial lah pemegang main organ, sedangkan Mahkamah Agung harusnya menjadi supporting. Dan saya kira relasi antar keduanya ini memang harus dibuat mesra. Ya, karena dalam konteks pembinaan, konteks pengawasan, ini masih belum mesra-mesra amat nih. Komisi KY dengan Mahkamah Agung. Ya, sekarang itu masih dalam beberapa kejadian terkini, nanti bisa di searching di Google ya. Kejadian terkini, Mahkamah Agung itu kayak berlomba dulu-duluan dengan KY gitu. Dalam melakukan pengawasan. Dalam beberapa hakim yang ditangkap, ya, itu langsung diberhentikan oleh MA. Ya kelihatannya bagus sih. Oh iya menarik, diberhentikan sementara. Tetapi sekarang kasusnya malah ngambang. Nggak jelas itu. Ada yang sudah sampai 4 bulan, belum ada proses lanjutan untuk mau diapakan. Hakim itu. Saya tidak akan sebut daerahnya, tapi ada tuh. Anda bisa searching aja. Hakim yang ditangkap narkoba, itu lalu kemudian sebelum diperiksa KY, itu udah langsung diberhentikan duluan. Kalau diberhentikan duluan, KY mau masuk ditolak. Oh ini sudah berhenti nih. Ya kan? Karena dia sudah jadi berhenti. Walaupun sebenarnya berhenti sementara. Tapi pemberhentian sementara itu kemudian tidak ditindaklanjuti apa-apa. Sampai sekarang itu masih ngambang. Nah poin saya adalah yang kedua, kita harus mendudukkan kembali paradigma ya soal pengawasan ini dan membangun korelasi baru antara Mahkamah Agung dengan Mahkamah dan Komisi Yudisial. Ya. Selain keterbukaan dan lain sebagainya. Yang ketiga Bang Karni, begini. Dosa terbesar dalam kasus ini tidak bisa kita timpakan kepada Mahkamah Agung semata. Ya, jadi ya ini dosa kolektif. Saya setuju dengan Pak Saur tadi, Bang Saur tadi. Ini dosa kolektif. Jangan pernah dilupa bahwa proses rekrutmen hakim itu separuh KY, separuh DPR. Pasal 24B. Ya, KY menyeleksi, lalu kemudian untuk diterimanya itu afirmasinya itu adanya di DPR. Dan ini gejala yang sangat sering terjadi. Hakim-hakim yang didukung oleh masyarakat sipil karena rekam jejaknya lebih baik, calon hakim ya, calon hakim yang didukung masyarakat sipil karena rekam jejaknya lebih baik, itu biasanya tertolak di DPR. Sebaliknya, semakin tidak didukung oleh masyarakat sipil karena punya catatan dan lain-lain sebagainya, biasanya itu yang paling melenggang di DPR. Bahkan di Dimyati ya, kasus Hakim Dimyati ini kan dia punya problem tuh. Dalam kasus suap toilet, kalau masih ingat itu. Iya, iya. Amplop toilet. Ya, walaupun tidak terbuktinya itu karena pelapornya tidak hadir. Itu aja. Kan pelapor yang melaporkan itu tidak hadir dalam pemeriksaan. Tapi saya kira, bayangkan untuk klausula itu saja dia bisa melenggang dengan mudah. Dan itu terjadi jamak. Gejala favoritism ya, terhadap kandidat yang tidak bersih itu tinggi di Mahkamah Agung, di DPR. Dan Bang Karni begini, DPR dan pemerintah bermain-main dengan Mahkamah Agung kita semua tahu. Dan bukan cuma sekarang. Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi lah dua-duanya. Bang Karni pasti masih ingat Undang-Undang Tragedi Undang-Undang 3 2009. Ketika beberapa hakim agung akan berhenti segera karena batas pensiun hakim itu 65,
bisa diperpanjang menjadi 67 dan hampir beberapa orang yang didukung betul oleh oleh DPR itu mau habis masa 67, tiba-tiba DPR mengubah undang-undang dari 67 menjadi 70. Dan itu dilakukan secara luar biasa, mirip perubahan undang-undang KPK kala itu. Itu sampai dibawa ke MK, seingat saya dibawa MK, dan MK akhirnya mengatakan bahwa ini ada pelanggaran formil. Walaupun MK kacau juga waktu itu. Ada pelanggaran formil tapi dia tidak membatalkan undang-undangnya. Dia mengatakan dia pakai asas dulmati haid karena sudah berguna katanya undang-undangnya, tidak usah dibatalkan. Padahal sejak kapan asas dulmati haid itu menurut saya adalah asas material, bukan asas formil gitu. Kenapa dipakai untuk membenarkan formil pemuatan pengujian undang-undang? Nah, sama di tubuh MK juga begitu. Gejala DPR dan pemerintah bermain-main dengan usia hakim itu terjadi juga di MK. Ya. Bahkan Bang Karni, kejadian hari ini menurut saya itu cukup memalukan. Di mana seorang hakim MK yang masih harusnya hingga tahun 2029 itu diberhentikan. DPR sepakat untuk memilih hakim baru. Padahal undang-undangnya mengatakan seorang hakim sekurang-kurangnya 15 tahun atau sampai berusia 70 tahun di Mahkamah Konstitusi. Hari ini itu DPR mengatakan enggak, kami boleh kocok ulang. Hanya karena merasa dia dari dia. Hanya karena merasa bahwa 3 hakim dari dia, maka kami boleh kocok ulang seenaknya. Padahal kalau kita baca semua konvensi internasional, termasuk soal perlindungan terhadap hakim, ya, semua menyatakan bahwa hakim itu harus independen. Salah satunya adalah dia tidak boleh diberhentikan seenaknya. Dia hanya boleh diberhentikan menurut karena tenurnya sudah habis, masanya memang sudah habis, atau kemudian berdasarkan ketentuan yang ditentukan oleh undang-undang. Nah, saya kira gejala main-main dengan hakim ini itu yang membuat, mohon maaf Pak Gayus, tadi idenya Pak Gayus tiba-tiba Presiden dan DPR silahkan masuk, itu membuat saya agak khawatir. Saya khawatir nih, jangan-jangan kita mengundang, ya, kita sedang membuka kotak Pandora gitu. Kalau tiba-tiba menyuruh Presiden dan DPR silahkan masuk ke Mahkamah Agung, kocok ulang semua, saya kira kita sedang membuka kotak Pandora. Pandora's Box itu kan Pandora's Box itu mitologi Yunani yang sebenarnya di ujungnya ya ada harapan sebenarnya kan, makanya keluar dalam kertas berbentuk harapan itu. Tapi jangan-jangan alih-alih mendapatkan harapan, tapi terbukanya kotak Pandora itu akan dipakai untuk, walaupun saya setuju Presiden dan DPR harusnya bekerja. Dan tapi batasannya adalah perbaiki undang-undang. Waktu Akil Mukhtar ditangkap, Presiden mengeluarkan Perpu. Kita masih ingat itu. Waktu Akil Mukhtar ditangkap, Presiden mengeluarkan Perpu, memperbaiki seleksi hakim MK, juga memperbaiki proses pengawasan MK yang dilakukan oleh KY. Ditambahkan gitu. Walaupun akhirnya Perpu itu dibatalkan tidak diterima oleh DPR. Ya, dan akhirnya Perpu itu hilang. Tetapi saya kira kalau Presiden dan DPR mau, maka sebenarnya bisa melakukan ya perbaiki undang-undangnya, ya. Garap keterbukaan di tubuh Mahkamah Agung. Dorong dalam bentuk undang-undang. Perbaiki konsep pengawasan, kuatkan kembali KY untuk melakukan pengawasan. Ya, yang sekian lama sedikit demi sedikit dimutilasi di berbagai pengujian. Saya kira itu ruang yang mungkin ya, yang dilakukan oleh pemerintah dan DPR. Tapi jangan bahaya tuh kalau kemudian seleksi ulang, kocok ulang. Saya khawatir sebenarnya. Karena di tubuh Mahkamah Agung, saya juga tahu ada beberapa hakim yang cukup baik gitu. Yang jempolan, ya yang kira-kira setipe dengan Artijo sebenarnya. Ya. Walaupun kemudian ya Artijo sudah meninggal, orang ini belum naik untuk menjadi simbol pengganti Artijo. Tetapi saya kira hakim-hakim ini cukup baik. Jangan-jangan kalau kita persilahkan pemerintah dan DPR masuk, malah yang diberhentikan hakim-hakim begini. Kalau saya menurut saya itu masih normatif. Dalam kondisi sekarang ini menurut saya kita bukan lagi dalam kondisi seperti itu. Katakanlah misalnya kasus Akil Mukhtar, ternyata kemudian berikutnya terjadi lagi. Nah, saya bayangkan karena
situasi kita sudah dalam keadaan yang sangat serius. Mengapa saya dorong bukan lagi standar seperti itu? Kalaupun kita undang presiden lebih kepada perpu dia sebagai kepala negara dan pemerintahan. Kalau standar yang dilakukan oleh Prof. Uceng, ya saya pikir kita hanya mengandalkan substansi undang-undang. Menurut saya nggak akan cukup. Karena tadi Uceng juga bilang hanya 1 atau 2 yang sekelas misalnya Artijo. Artinya kita setuju bahwa Prof. Uceng pun setuju bahwa memang ada sudah kerusakan, padahal kita sepakat soal moral problem kita gitu loh. Jadi menurut saya sudah ganti aja dulu semua hakim agungnya supaya ada semacam revolusioner untuk menyelesaikan. Itu aja. Kalau dibaca Pak 1 menit Pak Karni untuk menanggapi Pak Jainal ya. Tadi saya meminta presiden kalau perlu, kalau kurang berani mengajak DPR. Itu kalau. Jadi kalau memang saya sepaham, tidak usah DPR, presiden punya kewenangan. Tidak mengintervensi perkara-perkara yang ditangani Mahkamah Agung. Tapi kelembagaan Mahkamah Agung. Karena presiden juga membentuk pengadilan-pengadilan, mengangkat hakim-hakim. Iya, dan Presiden juga sudah mengatakan kepada Prof. Mahfud supaya segera reformasi daripada hukum. Nah kalau kita bicara reformasi menurut saya mulai dulu yang fundamental. Kalau kita tunggu misalnya undang-undang diperbaiki, tetapi kalau kita misalnya buat perpu, ganti dulu hakim ini. Kalaupun ada yang baik nanti seleksi lagi dia, saya pikir nggak ada problem. Saya kira yang baik itu juga pasti dia nggak keberatan. Saya tetap berpegang begini, kita punya namanya prinsip dalam hukum yang harus dipegang. Ya. Kekuasaan kehakiman itu kekuasaan yang jangan terlalu mudah dicampuri oleh kekuasaan politik. Bahaya kalau kita biarkan. Makanya kalau dibaca Bangalore Principle, kalau dibaca misalnya prinsip soal keindependensi hakim, itu selalu dikunci. Hakim hanya bisa diberhentikan di luar masa jabatan dan di luar ketentuan undang-undang itu harus berdasarkan kesalahan atas apa? Kesalahan atas etika perilaku yang buruk dan tidak good behavior. Itu ada jelas kalau Anda baca semuanya. Jadi harus ada kesalahan memang. Nggak boleh. Karena menurut saya bahaya kalau kemudian dengan mudah ya hakim dikocok ulang gitu. Hanya dengan perangkat dugaan. Kecuali misalnya kalau temuannya Bang Nurul Gufron nanti mengatakan bahwa oh ini ternyata tentakel nih. Ya, di kasus ini 80% hakim agung ternyata ikut menikmati bla bla dan sebagainya, saya setuju. Itu dilakukan karena ternyata prinsip good behavior-nya itu hilang. Ya, jelas. Terlalu jauh kalau itu, haruskan banyak orang. Ini kelembagaan, Pak, bukannya orang, bukan individu lagi yang dipikir kita sekarang ini. Lembaga ini bagaimana nasibnya? Bukan nasib satu orang. Berapa orang yang baik? Saya di 3,5 tahun bersama almarhum Pak Artijo, satu majelis. 3,5 tahun. Jadi kalau mengkultuskan orang, Pak Artijo, ya saya lebih tahu. Anda melihat dari luar. Saya nggak bicara soal kultus, saya nggak peduli soal kultus, saya nggak pernah Anda bicara kultus. Pak Artijo, artinya salah satunya kan Artijo. Iya, nama orang. Saya mohon maaf, kalau saya itu lebih dekat dari Anda. 3,5 tahun bertugas satu meja dengan saya. 3,5 tahun. Beliau ada saksinya sebagai ketua. Nah, bukan soal itu, idenya bukan soal itu. Idenya adalah bagaimana jangan biarkan kekuasaan politik itu masuk. Kekuasaan politik yang mana? Ini kewenangan presiden, Mas. Ini kewenangan presiden. Presiden bukan kewenangan politik. Tidak semua. Tidak semua politik. Hukum juga dia tangan presiden. Bukan hanya politik. Sejak kapan Mahkamah Agung boleh dicampuri oleh presiden? Sebutkan teorinya. Coba jelaskan ke saya tuh. Dari mana? Pasal 20 saya contohnya. Presiden bersama DPR. Presiden mempunyai kewenangan untuk mengatur negara. Nah ini kan 20 ayat 2 maksudnya legislasi itu Pak. Itu legislasi. Makanya saya bilang tadi silahkan atur di undang-undang. Tidak terlalu jauh. Jadi Bang Saul lebih tepat. Anda bilang 20 itu legislasi Pak. Saya tahu. Contoh, ini contoh. Saya mencontohkan teorinya John Locke. Itu menggambarkan bahwa presiden itu John Locke lahir dari tradisi Inggris Pak, bukan separation of power kayak Indonesia. Lanjut Montesquieu. Montesquieu itu kan modelnya model Indonesia. Tidak. Kalau Montesquieu Indonesia, masa terpisah 3. Melanjutkan ide John Locke. Iya, tapi John Locke itu konteksnya Inggris Pak, makanya modelnya jadinya begitu. Tidak seperti itu. Indonesia juga tidak menganut Inggris, common law. Enggak. Indonesia memang bukan Inggris. Saya tahu, sangat tahu.
Saya sangat, bukan cuma Anda yang tahu, anak S1 juga tahu. Ini saya bicara mengenai sistem pembagian kekuasaan. John Locke duluan, baru Montesquieu mencontoh, sebenarnya memodifikasi. Iya. Apa modifikasinya? Satu sistem percampuran atau lebih tepatnya adalah satu gabungan presiden bersama dengan yudikatif, yang satu legislatif. John Locke itu lahir dari tradisi Inggris. Itu sebabnya kenapa di Inggris kekuasaan Mahkamah Agung itu tidak berkembang, Pak. Saya tidak bicara negara, saya bicara pemikiran. Mau orang Afrika sama pemikirannya, kalau kita mengatakan gambaran pemisah kewenangan itu dibagi dua oleh John Locke. Iya. Yang satu federalisasi. Federalisasi ini gabungan antara eksekutif dengan yudikatif. Persis. Itu sebabnya di Inggris tidak berkembang kekuasaan kehakiman. Kalau di Amerika beda. Ya, saya tidak membahas itu. Saya membahas ini pikiran orang. Izinkan saya untuk menjelaskan, jangan diketawain saya. Kemudian baru Montesquieu menggagas memecah yang dua ini antara eksekutif dengan yudikatif. Ini negara kita sekarang. Apakah mutlak? Tidak. Saya contohkan pasal 20 tadi, contoh gitu. Bukan hubungan dengan hubungan perundang, betul. Ada penggabungan-penggabungan lain yang diingkari dari Montesquieu. Diingkari Montesquieu. Kenapa tidak? Kalau dibaca Montesquieu, dia nggak pernah memaksudkan itu dipisah secara 100%. Saya tahu. Ada relasi potongan. Saya tahu. Makanya ketika buat undang-undang mereka boleh bareng. Ya, dia bukan pembagian kekuasaan. Kenapa? Saya juga nggak tahu juga. Kalau Anda mencontohkan Inggris sama Amerika, presiden punya hak veto. Punya hak veto. Kalau perundang-undang dibuat berdua tadi, tidak berkenan untuk menjalankan pemerintahan. Itu konteksnya adalah checks and balances. Baik, Makanya Pak. kenapa vetonya presiden bisa biar dia terusin dibalik. dulu Iya. sampai selesai. Izinkan saya gini lah. Yang saya maksudkan adalah jangan biarkan kekuatan politik itu masuk terlalu jauh ke dalam Mahkamah Agung. Karena berbahaya. Kita sudah punya contohnya. Bagaimana Mahkamah Konstitusi dikocok-kocok oleh kekuasaan politik. Coba bayangkan. Mahkamah Konstitusi tiba-tiba para hakimnya diubah menjadi 70 tahun lah. Dan lain-lain sebagainya. Sekarang hari ini seorang hakim kemudian didorong keluar dari Mahkamah Konstitusi dengan alasan DPR punya kekuasaan untuk kocok ulang. Saya kira, saya setuju dengan idenya bahwa harus dilakukan sesuatu. Tapi jangan biarkan kekuasaan politik terlalu jauh masuk. Karena berbahaya. Ya. Yang mungkin dilakukan silahkan gunakan pasal 20. Legislasi, buat undang-undangnya monggo, buatlah. Ya. Tetapi buatlah undang-undang yang menguatkan prinsipnya. Prinsip apa? Prinsip keterbukaan. Prinsip seleksinya diperbaiki. Prinsip diperbaiki, saya kira pengawasannya. Ya, kerjasamanya dengan KY, dengan MA silahkan diperbaiki. Tapi saya kira jangan biarkan terlalu mudah presiden untuk masuk ke ranah yang itu adalah bagian dari kekuasaan kehakiman. Begitu Bang Karni. Baik, sekarang sebagai closing mantan Hakim MA Pak Joko Sarwoko. Saya mungkin agak sulit mau bicara apa lagi. Sudah Mahkamah Agung sudah dikuliti semua oleh pembicara-pembicara sebelumnya. Oleh karena itu saya ingin mencoba melihat secara arif, lebih arif karena saya merasa dibesarkan dan sampai pensiun saya menjadi hakim lebih dari 42 tahun. Jadi saya pertama juga ingin menyampaikan keprihatinan dari kasus OTT tersebut. Saya ingin melihat secara kelembagaan. Selama ini yang saya ketahui mulai dari Undang-Undang Nomor 1 tahun 50 sampai dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2009 merupakan perubahan ketiga dari Undang-Undang 1485. Ada 4 fungsi-fungsi lembaga dari Mahkamah Agung. Nah, saya ingin melihat satu persatu, barangkali yang pertama adalah fungsi mengadili. Nah, fungsi mengadili ini pun sebenarnya load atau beban dari lembaga Mahkamah Agung ini sudah terlalu berat. Nah, tentu ini nanti akan
memerlukan pemikiran, apakah tidak perlu adanya pembatasan-pembatasan suatu kasus perkara yang bisa sampai ke Mahkamah Agung. Bisa selesai di pengadilan tingkat pertama maupun tingkat banding. Ini yang pertama. Kemudian selain memeriksa perkara-perkara kasasi juga peninjauan kembali itu ternyata cukup banyak juga. Ya. Yang ini sangat memerlukan energi sehingga fungsi berikutnya misalnya seperti fungsi mengatur. Fungsi mengatur ini ditentukan bahwa Mahkamah Agung berwenang mengeluarkan peraturan Mahkamah Agung dan surat edaran Mahkamah Agung dalam hal untuk mengisi kekosongan hukum. Itu diatur dalam pasal 79 Undang-Undang 1485 yang dirubah ketiga sampai dengan Undang-Undang nomor 3 tahun 2009. Nah, fungsi mengatur ini memang kadang-kadang melebihi batasan dalam undang-undang. Karena sejauh mengenai hukum acara itu boleh dikeluarkan peraturan Mahkamah Agung atau surat edaran. Tapi kadang-kadang hukum material misalnya soal pemidanaan itu juga diatur dalam peraturan Mahkamah Agung. Ini yang menurut saya agak melebihi peranan. Lalu fungsi yang ketiga, fungsi pengawasan. Nah, fungsi pengawasan ini sebenarnya ya tentu tidak bisa dilakukan sendiri oleh Mahkamah Agung. Karena tadi bisa dikatakan oleh Profesor Jainal bahwa ketika KY ini dibentuk, itu tujuannya adalah untuk membantu Mahkamah Agung dalam rangka melakukan pengawasan. Nah sekarang tentu saya tidak ingin menyalahkan antara dua lembaga ini, MA atau KY, tapi bagi saya yang penting adalah kerjasama, sinkronisasi atau sinergi antara KY dengan Badan Pengawasan Mahkamah Agung, sehingga dengan demikian pengawasan ini dapat dijangkau oleh kedua lembaga ini dengan kerjasama. Nah ternyata selama ini juga saya perhatikan baru mungkin Komisi Yudisial yang sekarang ini ada hubungan yang lebih baik dibandingkan dengan sebelumnya. Nah mungkin fungsi-fungsi pengawasan ini terutama yang harus ditingkatkan oleh lembaga Mahkamah Agung. Misalnya dengan memulai dari begitu banyaknya PNS di Mahkamah Agung yang kadang-kadang tidak begitu jelas tugasnya itu apa. Nah, sehingga ya mereka bisa melakukan perbuatan-perbuatan yang di luar ketentuan. Ada yang memang karena tidak tempat duduk aja kadang-kadang tidak jelas di mana duduknya. Nah, bagaimana mau mengawasi mereka? Itu sangat banyak sekali gaib-gaib seperti itu. Nah ini perlu juga perhatian, jadi pengawasan di setiap kamar itu misalnya diawasi oleh seseorang kepala bagian atau apa, setiap kamar ada semacam RT RW-nya begitu. Nah ini yang ikut mengawasi kegiatan para PNS ini sejauh berada di kantor, jadi jam kantor. Tapi kalau di luar kedinasan ya tentu itu tanggung jawab masing-masing ya. Lalu fungsi yang ketiga adalah fungsi kepenasehatan. Ini yang saya perhatikan sekarang ini sudah mulai tidak tampak lagi fungsi-fungsi ini. Saya tidak tahu apakah selama ini Ketua Mahkamah Agung sering diundang untuk memecahkan permasalahan-permasalahan bangsa dan negara. Tapi setahu saya ketika Akil Muhtar itu kena masalah, dulu ada isu-isu ingin membubarkan MK.
Tapi Ketua Mahkamah Agung justru tidak setuju, satu-satunya yang tidak setuju agar MK ini jangan dibubarkan. Mari kalau ada seseorang yang melakukan perbuatan, jangan lembaganya yang dibubarkan, tapi tikusnya ini yang kita ambil tindakan, jangan rumahnya yang dibakar. Mungkin itu karena yang saya sudah 10 tahun pensiun, jadi data yang lengkap saya juga sudah tidak punya, sudah banyak ketinggalan, mungkin aturan-aturan yang baru. Kurang lebihnya saya mohon maaf, saya tutup. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Cuman Bang Karni kan tikusnya bisa 90% gitu. Tambahan dulu Bang Karni, sedikit sebelum mengakhiri, karena ini kan juga pembelajaran sebenarnya dari ILC, dari televisi penyiaran menjadi dunia maya, sebenarnya juga pembelajaran bahwa ternyata sekarang keterbukaan itu tidak harus pakai ruangan ada publik, tapi bisa menggunakan YouTube, bisa menggunakan. Nah itu yang kira-kira menurut saya keterbatasan SDM, ruangan dan macam-macam. Dan faktanya di tingkat PN ataupun PTUN ya yang kami rasakan dalam masa-masa COVID itu sudah bisa menggunakan IT. Nah, sidangnya sidang IT. Nah, ini yang menurut saya kemewahan yang perlu kita lanjutkan untuk ke Mahkamah Agung, sidangnya keterbukaannya menggunakan dunia IT. Terima kasih. Ada sedikit Pak Karni, supaya publik juga dengar ini. Presiden itu dipilih secara mekanisme politik, betul. Tetapi bukan saja dia tidak boleh mencampuri hukum dalam tugasnya, justru dia mengatur negara ini secara hukum. Prof Gayus, Prof, mungkin ini kita bicara level of trust sebenarnya. Saya lebih cocok memakai kata dari Jainal bahwa ini kaitannya ini level of trust. Jadi kalau mungkin ini presidennya lain dari yang sekarang, kayaknya dia percaya. Ya itu. Ya itu sebenarnya. Nah itu trustnya Pak Saud beda lagi Pak. Enggak. Beda lagi. Level of trust, jadi ini soal level of trust. Enggak boleh percaya pada presiden, percayanya pada Tuhan. Ya. Anda syirik kalau percaya sama presiden. Ya itu tadi, level of trust sudah jelas. Jadi sebenarnya nyambung Prof, cuma ini soal kepercayaan. Takut jadi Pandora gitu, malah jadi ruwet. Pilih memang secara mekanisme politik, itu betulnya di situ saja. Tapi bahwa presiden memimpin negara secara hukum, baca pasal 1. Demikian. Baik. Pemirsa, pemerintah kita itu menganut sistem check and balance. Para mafia dan pengusaha busuk menuliskan di buku ceknya sesuatu angka dan para pejabat memperbesar balance-nya di bank. Kata Steve Allen, aktor dan musikus Amerika. Kita ketemu LC akan datang.